Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Yang dimaksudkan di sini tadi siapa yang bertanya? Saya. Nah, yang dimaksudkan kalau gini lah biar biar ada kalau boleh saya contohkan dulu ya. Eh, para ulama selalu memberikan peringatan kepada kita sebelum sombong kepada ibumu, ingatlah waktu dulu kamu masih kecil, hah? Bahkan sampai tidak bisa mandi dan tidak bisa masuk air tanpa apa? Ibu. Tahu secara singkat, sebelum sombong kepada ibumu, ingatlah siapa yang membersihkanmu dulu sewaktu kamu apa? Belum bisa bersihkan diri. Ngerti maksudnya? Iya, Syekh. Nah, sebagai contoh ya. Nah, kalau kita kembali ke bagian ciptaan, bagaimana belum bahas lahir nih belum bahas lahir. Tapi kita bahas bagian ma'in mahin. Baik, manusia awalnya awal prosesnya air kan? Apa maksud mahin di sini? Nah, kekuatannya apa di situ? Kelebihannya apa? Itu pertanyaan saya. Nah, di sini saya menjelaskan mahin. Mahin atau tidak? Punya sesuatu kekuatan? Punya sesuatu kelebihan? Air Tidak. tersebut ini awal ciptaan manusia? Yang sebentar lagi jadi kafir, jadi sombong, itu enggak? Gimana Bu ini? Iya, Syekh. Paham. Berarti maksudnya sangat lemah sekali ya, Syekh. Nah, Cuman punya kata, kekuatan mm, apa dia dalam ya, kondisi air tersebut? Apakah air ini bisa jadi sombong? Belum jadi apa-apa. Hah? Tidak ada apa, tidak ada harganya. Benar nggak? Gimana? Mahin bukan? Bukan terhina, tapi maksudnya kecil. Tidak ada harganya. Tidak ada kekuatannya. Gitu maksudnya. Tapi air tersebut ini sebentar lagi dengan kelebihan Allah, dengan ciptaan Allah, dengan nikmat dari Allah, jadi jadi sombong. mata, jadi kepala, jadi badan, jadi manusia, jadi dewasa, jadi kafir. Tak nggak ingat dulu. Waktu masih jadi air. Kurang ada. Benar nggak? Betul, Syekh. Nah ini kan ada hadis, saya nggak tahu sumbernya ini. Hadis Qudusi, tapi karena menjelaskan yang tadi bahas, Allah Azza wa Jal berkata, Yabna Adam, tu'jizuni. Lihat kata tu'jizuni, melawan, menantang. Ya, wahai anak Adam, kamu menantangku, sedangkan saya ciptamu dari ini, maksudnya dari air yang kita sebutkan tadi. Makanya bagaimana ciptaan Allah menantang Allah. Itu yang dimaksudkan. Gimana? Silakan, Bu. Baik, saya sebetulnya paham, Syekh. Karena saya itu bingung kenapa di awal kelahirannya manusia itu disebut hina, sedangkan manusia itu kan makhluk yang katanya paling mulia gitu, Syekh. Beda-beda Jadi arah saya yang dibahas beda bukan ya. masalah ini. Beda arah sama sekali, Baik, Syekh. nggak ada gabungan di sini. Yang Baik. dimaksudkan di sini nomor satu bahas tentang orang kafir yang seharusnya dia ingat ciptaannya yang Hmm. sangat kecil, sangat lemah, tapi karena Allah memberikan nikmatnya, jadilah sombong dengan kelebihan Allah dengan ciptaan Allah. Kalau kalau orang beriman kan tidak masuk ke situ kan? Nah, Baik, dia Syekh. sangat merasa kelebihan Allah kepadanya. Tapi orang kafir dia tidak melihat. Orang yang apalagi yang disebutkan di sini ayat yang dalam surat Yasin ya. Ayat Yasin kenal atau kita pindah ke surat Yasin. Wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'idhama. Nah, ini maksudnya untuk kondisi Kemudian seperti ini, untuk arti seperti ini. Wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Dan ini berapa kali terjadi sama Rasulullah SAW datang orang kafir dan
bertanya kepada Rasulullah, masa sesudah saya jadi tanah, sesudah saya hancur, dibangkit lagi sama Allah, maka Allah Azza wa Jal di sini dalam ayat surat Yasin jawab yang sangat logika dan indah banget dan simple. Allah berkata, "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah." Dia memberikan kita contoh dan dia lupa ciptaannya. Qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim? Siapa yang menghidupkan tulang sesudah rapuh? Allah menjawab, "Qul," katakanlah, "yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah." Yang ciptaannya dari kali pertama bisa diulang lagi nggak? Maka masalah berbangkitan ini kan udah berkali-kali dibahas dalam Al-Qur'an. Ciptaan yang pertama lebih susah, lebih agung, atau berbangkitannya, atau maksudnya berbangkitannya itu diulangi lagi gitu. Yang mana yang lebih susah? Ciptaan yang pertama atau berulangannya? Mana yang lebih susah? Yang pertama. Yang pertama lebih susah kan? Cipta tanpa ada percontohan sebelumnya. Tapi ini udah ada contoh dan udah pernah. Otomatis yang cipta bisa mengulangi lagi nggak? Bisa, sangat bisa. Kalau udah pernah berarti bisa. Betul? Baik, silakan. Berarti Syekh, bagaimana sikap kita terhadap ayat ini? Apakah istilahnya ayat ini memang diperuntukkan untuk orang kafir atau kita juga pada saat kita tuh merasa sombong begitu Syekh? Justru orang beriman yang bermanfaat dalam Al-Quran. Karena apa yang kita melakukan itu tidak dari Allah. Coba. Hah? Setiap kekuatan. Jangan dihitung, mau dihitung pakai apa? Bukan kalau pakai istilah ilmu fisika, pakai gol ya, pakai tenaga ya. Ukuran untuk tenaga, bertenaga. Untuk makan pun, untuk melihat pun, untuk apapun yang kita melakukan, itu sumbernya dari Allah. Quran. Bahkan kalau boleh dicontohkan, seorang manusia itu dalam satu detik saja, ya, butuh berapa banyak hal dan kekuatan dari Allah supaya masih bisa hidup aja. Bisa dihitung. Dalam satu detik aja. Butuh nafas, butuh makan, butuh... Wah, sangat banyak kalau kita belajar anatomi ya. Kalau belajar dalam ilmu kesehatan, betul nggak? Dalam satu detik Iya, saja. Betul? Dalam satu iya, titik aja ada berapa hal yang terjadi dalam badan kita, hal yang sangat penting, dan itu nggak boleh berhenti. Kalau berhenti gimana? Ya, kalau mati. berhenti mati. Benar nggak? Iya, Semuanya ini dari mana? Allah. Berarti kita butuh Allah di setiap detik. Dan kebutuhan kita kepada Allah sangat banyak. Betul nggak? iya, Gimana caranya mau sombong? Coba. Gimana caranya mau menantang? Gimana caranya mau berdosa? Gimana mungkin secara logika itu? Bagaimana kalau ibu anaknya misalnya udah menikah, anaknya nggak punya kerja, ibu yang bayar sewa rumahnya, ibu yang bayar untuk makanannya, untuk beli semuanya dari ibu, tapi dia masih tidak baik, masih memusuhi, sombong sama ibu, gimana? Kondisinya itu contohnya seperti itu. Maka ayat ini memberi peringatan. Justru yang bermanfaat dari Al-Quran adalah orang beriman. Untuk orang kafir jadi hanya peringatan dan ancaman. Tapi mereka tidak menerimanya. Tapi yang menerimanya dan sangat mengagungkan setiap kata dan huruf adalah orang beriman. Jika Allah berkata seperti itu, alam nakhluqkum mimma in ma'i, karena Allah bertanya, seharusnya secara adab dan sunnah dari Rasulullah, langsung kita bilang apa? Bala, betul sekali Allah dicipta dari air yang sangat kecil, tidak punya apapun. Dan jadilah manusia, dan jadilah punya mata, punya hidung, punya segala, punya otak, dan diajarkan. Ini ada doa. Semoga nanti saya bisa share ya doa yang sangat indah. Nah, nggak tahu dari Rasulullah atau dari, tapi indah sekali artinya. Beliau berkata, "Anal mayyit alladhi ahyaitah." Sayalah seorang mati yang dihidupkan.
samamu ya Allah. Falakal hamd, terima kasih. Saya yang kecil yang dibesarkan, saya yang lapar dijadikan kenyang, saya yang telanjang yang dikasih baju, saya yang sesat yang diberikan hidayat. Silakan hitung bagaimana prosesnya nikmat yang diberikan dari Allah yang bisa kita dapat dari ayat tersebut. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Silakan. Baik, Syekh. Terima kasih. Afwan barakallahu fiik. Baik, kita kembali sebelum waktu selesai. Mengulang lagi secara detail. Seperti tadi, wal mursalati urfa ar-riyah tahubbu mutatabi'a yakhfu ba'daha athara ba'd. Qala al-mufassirun riyahul adzab allati yuhliku biha adh-dhalimin. Di sini dicontohkan dengan angin yang kencang karena dalam istilah Al-Qur'an ada riyah, ada rih. Ya, berbeda artinya. Karena selalu datang ini dengan apa? Sifat siksaan untuk orang yang tidak percaya kepada Allah. Fal-'asifati 'asfa bil malaika al-muwakkala bis-suhub yasuquna haitsu yasha. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan bahwa ada malaikat yang bertugas apa? Mengarahkan hujan dan awan. Fal-'asifati 'asfa. Fal-fariqati farqa, malaikat yang memisahkan antara hak dan batil. Fal-mulqiyati dzikra. Jadi di sini sumpahnya antara malaikat dan angin. Bitanzil bil wahyi talqi kitab Allah azza wajal. Udhran au nudhra, yang memberikan hidayat, memberikan agama dari Allah azza wajal. Apakah udhran au nudhra? Jawaban sumpah seperti tadi, innama tu'aduna lawaqi'. Semua janjian Allah anggap saja sudah jadi jika Allah menjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Kemudian فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت. Nah, kejadian di hari kiamat yang kita berulang kali dari mulai surat At-Takwir yang paling banyak penjelasannya. Wa idza ar-rusulu uqitat. Nah, ini ayat ini penting sekali. Ay ju'ila ar-rusuli waqtun wa ajal lil fasli bainahum wa bainal umam. Dan ini penting sekali ayat ini. Hati-hati jika baca ayat ini. Dalam hadis yang terkenal dari Rasulullah SAW, hadis apa namanya? Telaga ya namanya, Buhairah. Rasulullah, makanya untuk orang yang belajar dan ingat hadis ini, Rasulullah memberikan kita janji. Rasulullah gimana? Memberikan kita janji. Kapan orang beriman yang datang sesudah Rasulullah akan ketemu Rasulullah di tempat telaga. Lokasi, secara lokasi ya. Dalam hadis Rasulullah yang menjelaskan. Maka orang yang beriman sedang menunggu janjian dari Rasulullah, menjelaskan telaganya sangat besar. Wadah untuk berikan minum. Rasulullah sendiri yang memberikan kita minum. Coba lihat ya. Bagaimana Allah memuliakan umat Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, ada orang yang datang diusir, dijauhkan sama malaikat, tidak dibolehkan, tidak diizinkan. Kemudian Rasulullah berkata, ya Rabbi ummati ummati. Allah menjawabkan, ya Muhammad innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka merubahkan sesudah kamu meninggal, maksudnya ya. Nah, maka Rasulullah berkata, bu'dan suhqan suhqa, jauhkan. Karena orang datang umat Islam tapi tidak ikut agama, tidak ikut Rasulullah. Jadi ada pertanyaan di hari kiamat. Bahkan salah satu ayat dalam Al-Quran yang besar sekali, Allah Azza wa Jal hisab dan nanya siapa? Hah? Para nabi dan rasul. Coba bayangkan. Nabi dan rasul dihisab. Bagaimana kita? Benar? Apakah kalian, Allah bertanya kepada nabi dan rasul, apakah sudah menyampaikan apa yang saya berikan kepada kalian, pesan agama, buku, udah diberikan, udah dijelaskan, udah disampaikan? Kemudian Allah nanya kepada kita, apakah sudah dapat berita dari nabi-nabiku yang udah dikirimkan? Nah, bagaimana jawab kita? Karena pertanyaannya bukan hanya
Dapat saja, tapi apa yang diamalkan. Nah, wa idzar rusulu apa? Uqtitat, ujjilat, ditundakan. Di ayyi yaumin, ada waktu. Hisab antara para nabi dan rasul dan antara apa? Umatnya. Contoh nih, datang umat Nabi Nuh alaihi salam. Allah bertanya, wahai Nuh, udah menyampaikan semua yang saya menyampaikan kepadamu. Ya Allah, sudah. Kemudian Allah nanya ke umat Nabi Nuh, apa yang kalian melakukan? Sudah dapat penjelasan dari Nabi Nuh. Pasti mereka bilang sudah dapat. Kemudian apa yang dilakukan? Ah, mereka pasti bilang didustakan. Betul? Dan seperti itu semua umat-umat yang lain. Wa idzar rusulu apa? Uqitat. Ada waktu hisab antara para nabi dan rasul dan antara umat-umatnya. Li'ayyi yaumin ujjilat, untuk hari apa? Liyaumil fasl. Nah, ini di sini. Lil fasli bainahum wa bainal umam. Apalagi ayat yang besar sekali dalam kalau nggak salah surat Al-Maidah ya. Nah, karena orang Kristen berkata apa? Ada masalah besar kayaknya kalau umat Kristen beda lagi nih. Karena sekarang orang Kristen berkata apa? Bahwa Nabi Isa bukan manusia. Betul? Mau lihat ayat ini? Ada waktu nggak ya? Ayat ini sangat penting untuk apa? Hisab yang akan terjadi antara umat-umat sebagai contoh ya. Wa idzar rusulu uqitat. Ayat ini ayat luar biasa sekali. Allah Azza wa Jal bertanya di hari kiamat kepada Nabi Isa. Ada yang siap baca? Nah, ayat ini, aduh ayat ini luar biasa ini. Baik, ini ayat ini butuh waktu, tapi kita singkatkan aja ya. Karena kalau yang terjadi sama umat Nasrani beda jauh sama kita. Siapa yang bantu baca silakan. Tolong ingat Dan ayat ini sebagai contoh bagaimana di hari kiamat ada hisab antara para nabi sama umatnya. Silakan. dan ketika berfirman Allah, Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Ia menjawab, Maha suci Engkau. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku mengatakannya, maka tentulah engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa pada diriku, dan aku tidak mengetahui. Mana dia tadi? Aku tidak pernah mengatakan pada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adakah aku menjadi saksi terhadap mereka? Selama aku berada di antara mereka, maka setelah engkau wafatkan aku. Engkaulah yang menguasai mereka. Sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha menyaksikan. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ayat ini sangat-sangat indah dan sangat-sangat besar bagaimana di hari kiamat karena orang yang berkata bahwa coba lihat nggak jelasnya nomor satu ya. Saya kebetulan tidak ada gambaran ya bagaimana seorang Kristen bisa membaca ayat-ayat ini. Aduh, agak berat sekali. Allah Azza wa Jalla di hari kiamat ini sebelum bayangkan ini pertanyaan ini sama siapa, nomorolan ini sama siapa coba. Lawang berbicara Allah di sini siapa? Nabi Isa. Hah? Nabi Isa. Aduh, jika Nabi Isa ditanyakan seperti ini, hah? Di depan semua makhluk di hari kiamat. Bagaimana kondisi orang yang
berkata seperti itu. Jika Nabi Isa ngomong kayak gini. Ini hisabnya, ini bagian dari pertanyaan Allah kepada Nabi Isa. Betul nggak? Belum pertanyaan Allah kepada orang yang berkata apa bahwa Nabi Isa. Jadi ini jawaban Nabi Isa nih. Betul nggak? Bayangkan, datang Nabi Isa sama umatnya. Allah bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah Anda yang berkata kepada manusia, jadikan saya dan ibu saya terjemahkan berkata aja ya, biar selamat ya. Nah, jadikan saya dan ibu saya dua Tuhan dari selain Allah. Apakah Anda yang ucapkan seperti itu? Nah, ini pertanyaan Allah kepada siapa? Bisa. Qala subhanak. Nah, kenapa di sini jawabannya begitu? Karena ini untuk Nabi Isa terlalu besar sekali, ya. Besar banget. Masa saya bilang gini? Qala subhanak. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Nah, mungkin saya ucapkan sesuatu yang bukan hak saya. Mana mungkin saya bilang kayak gini? Kemudian Nabi Isa berkata, in kuntu qultuhu faqad alimtu. Kalau emang saya ucapkan seperti ini, pasti engkau tahu apa yang saya ucapkan. Maka di sini ini pertanyaan apa? Kebetulan ini pertanyaannya bukan untuk apa? Bukan untuk Nabi Isa ya. Tapi untuk siapa? Dalam kenyataan ini pertanyaannya untuk siapa? Orang kafir. Orang Nasrani Nah, orang yang berkata bahwa Nabi Isa Tuhan. itu adalah Allah Tuhan. bertanya, kalian dapat ini dari mana? Ini jawaban Isa sendiri. Apakah Anda bilang ke manusia, jadikan saya Tuhan? Nabi Isa angkat tangan kan? Gak mungkin. Iya. Nah, gimana jawabannya orang yang berkata bahwa Nabi Isa Tuhan sekarang? Jawabannya apa dia? Apa yang bisa diucapkan sebagai uzur ya, sebagai alasan? Maka Nabi Isa melanjutkan, ta'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang diri saya. Wala a'lamu ma fi nafsik. Dan saya tidak tahu apa yang dalam diri Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum. Saya tidak ucapkan illa kecuali ma amartani bihi. Apa yang diperintahkan. Ani'budullaha rabbi wa rabbukum. Ini perkataan seluruh nabi dan rasul. Beribadalah kepada Allah Tuhan kalian dan Tuhanku. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan saya menyaksikan mereka selama saya di antara mereka. Falamma tawaffaitani, sesudah saya tidak berada di bumi, kuntu antar raqibu alaihim. Engkau yang melihat mereka, saya tidak tahu mereka melakukan apa sesudah saya. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Kemudian datang ayat yang sangat berat ini. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau disiksa, ya mereka hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Apalagi penjelasan tentang Al-Aziz Al-Hakim boleh jadi PR ya, karena waktunya kurang nih. Gak bisa jelaskan semua ayat ini sangat besar. Ayat ini hanya sebagai contoh untuk ayat apa tadi? Wa idzar rusulu Oke. uqitat li ayyi yaumin ujjilat. Jadi para nabi dan rasul ditanyakan di hari kiamat bagaimana kondisi umat-umatnya dan bagaimana jawabannya. Li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl. Nah, sebesar apa hari kiamat agungnya? Nah, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Celakalah orang yang mendustakan di hari kiamat. Datang 10 kali tadi kita jelaskan. Kemudian yang pertama, alam nuhlikil awalin, bagaimana kaum dulu, Ad, wa Thamud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, Fir'aun, kemana mereka? Yang hanya disisahkan jejaknya dan bekasnya, betul? Iya. Maka jika datang sekarang, ke jejak mereka, ke bekas mereka, apakah bangunan atau apapun, jangan bilang apa? Jangan bilang lihat, wah orang dulu dahsyat katanya. Dahsyat dari mana kalau sekarang lagi dibakar di neraka, dahsyatnya apa? Ya, yang bikin piramida atau bikin apapun di bumi kemudian sekarang dia sudah tidak berada. Dahsyat nggak dia? Ya kalau masuk surga bagus, dahsyat dia. Tapi kalau sesudah
kerajaan dan tingkat ini di dunia, ujung-ujungnya masuk neraka nggak dahsyat sama sekali kan? Tidak ada dahsyatnya, tidak ada berlebihan. Alam nuhlikil awwalin, thumma nutbi'uhumul akhirin, kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wa kam ahlakna min qaryatin. Wa kam ahlakna min qarnin. Kata-kata yang sama, ayat yang sama. Allah bertanya, berapa banyak kaum, berapa banyak umat, berapa banyak desa, berapa banyak tempat yang sudah dihabiskan. Berapa banyak? Ada yang menghitung. Allah ajak kita untuk menghitung. Bukan seorang, tapi satu umat, satu desa, satu tempat. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Celakalah orang mendustakan di hari kiamat. Mendustakan agama, mendustakan hari kiamat. Kemudian Allah bertanya, alam nakhluqkum min ma'in mahin. Dan ini contoh yang terkenal untuk seluruh manusia. Kembali lagi bagaimana Allah memberikan contoh dan pertanyaan. Siapa yang bisa mendustakan perkataan ini? Ada nggak? Bagaimana proses ciptaan kita dari orang tua kita? Faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Subhanallah. Seperti tadi kita jelaskan, aslinya dari air sedikit yang datang dari ayah, dari ibu, kemudian lalu bahasa sains jadi zygote, jadi janin, proses 9 bulan, baru lahir, belum bisa ngomong A, B ya, betul? Bu ibu kan udah tahu proses, belum bisa ngomong, belum bisa berdiri, belum bisa makan, belum bisa ngapa-apain, betul? Diurus, bertambah, besar, belajar, tapi ujungnya jadi kafir wal'iyazubillah. Ya, sebanyak apa, sebesar apa nikmat Allah kepada hambanya. Wailun yawma idzin lil mukadzibin alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Allah menjadikan bumi tempat tinggal, tempat mengumpulkan orang hidup dan orang mati. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. Lihat nggak berulangannya, memberikan peringatan ya. Nah, maka kalau sekarang kembali lagi cahaya ayat ini yang diulang 10 kali, jika melihat seseorang jangan melihat apa nilai duniawinya, tapi yang diberikan nilai apa? Agama. Kalau kafir Allah berkata apa? Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Masa kita mendustakan Allah dan bilang, wah ini orang hebat katanya. Hebatnya apa? Kalau jadi orang yang mendustakan agama, hebatnya apa? Tidak punya hebat. Allah berkata, wailun, celakalah. Tidak punya hebat. Yang hebat adalah orang beriman. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah, berangkatlah ke neraka yang kalian mendustakannya. Kemudian sifat neraka, intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab, saking besarnya, saking panasnya, la dhalilin wa la yughni minal lahab, innaha tarmi bi syararin kal qasr. Ini ayat-ayat ini semuanya menjelaskan sifat neraka. Ka'annahu jimalatun sufr, wailun yawma idzin lil mukadzibin. Datang lagi. Hadza yaumu la yantiqun. Di hari kiamat mereka tidak bisa ngomong, tidak bisa minta maaf, tidak bisa ngapa-ngapain. Maka berikutnya datang apa? Fa in kana lakum kaid. Hadza yaumu la yantiqun wa la yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Silakan, kali aja bisa kabur ya. Kali aja bisa kabur dari malaikat, kali aja bisa. Masih ingat ayat surat Al-Haqqah kalau nggak salah? Jika Allah Azza wa Jal ucapkan khuduhu faghulluh. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat yang sangat dahsyat. Allah Azza wa Jal di hari kiamat memanggil, nah, kali ada selain saya yang paham bahasa Arab nih. Ayat, tapi di itu ada nggak di bahasa Indonesianya? Beda biasanya antara Ibnu Katsir sama jika Allah di hari kiamat
berkata kepada malaikat, khudhuhu faghulluh. Nah, kalau di sini beda ya. Nggak ada di sini jelasnya. Dalam Ibnu Katsir ada, tergantung sumbernya, ada 70.000, ya nggak? Pengennya bahasa Indonesia saya, tapi nggak ada. Ada apa? Sampai 400.000. Nah itu saya belum bisa paham gimana. 70, ambil aja yang sedikit. 70.000, mengikat satu orang. Ya Allah. Ini penjelasan tentang apa? Fa in kana lakum kaidun fakidun. La haula wala quwwata illa billah. Wailun yawma idzin lil mukadzibin innal muttaqina, orang bertakwa yang takut kepada Allah, fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum. Hati-hati di sini dengan kata apa? Bima kuntum berarti butuh apa surga? Butuh amal. Bima kuntum apa? Butuh amal kan? Oh, istilah pada para ulama, maharnya mahar surga. Inna kadzalika najzil muhsinin wailun yawma idzin lil mukadzibin kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Ini berkataan untuk orang kafir, silakan. Silakan menikmati apa saja yang diberikan dari Allah. Ada satu ayat lagi, qul tamatta' bi kufrika qalilan. Ya, ada yang kenal ayat ini? Masih sama. Qul tamatta' apa? Qul tamatta' bi kufrika Qalilan. innaka min ashabin nar, kalau nggak salah. Az-Zumur ayat ke-8, silakan. Siap baca? Qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Sama juga dengan ayat kita ini. Menjelaskan apa? Nah, ini ujungnya. Qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Boleh nanti dipelajarkan karena waktu ini mau habis. Ayat ke-8 surat Az-Zumar. Wa idza massal insanu durrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza qala ni'matu minhu sama kan yad'u ilayhi min qablu wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Mana katanya? Dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Rabb-Nya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Rabb memberikan nikmat kepadanya, darinya lupalah dia akan apa yang pernah ia serukan kepadanya sebelum itu. Dan dia mengadang-adakan sekutu bagi Allah untuk menyesatkan dari Nah, lihat jalan. kata qul tamatta' Katakanlah, bi kufrika qalilan. katakanlah bersenang-senanglah dengan ashabina. Bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu. Nah, gimana? Ini penjelasan tentang apa? Ayat yang tadi, surat Al-Mursalat. Innakum apa? Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idzin lil mukadzibin wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Maksudnya di dunia tidak mau beribadah. Wailun yawma idzin lil mukadzibin fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Dengan omongan apalagi sesudah buku Allah, sesudah Al-Quran yang sangat mu'jiz, yang sangat hebat, mereka
mau beriman. Maksudnya apa jika mereka mendustakan Al-Quran? Ya udah selesai. Nah, nggak ada hujah lebih dari Al-Quran. Nggak ada omongan yang lebih agung, lebih jelas, lebih detail, lebih kuat dari Al-Quran Al-Karim. Maka di sini datang ancaman 10 kali wailun yauma idzin lil mukadzibin. Silakan, masih ada waktu ya? 2 menit lagi. Zoom-nya 2 menit lagi. Apakah mau disambung atau tidak, saya? Masih ada pertanyaan, saya masih ada. Silakan. Silakan teman-teman jika masih ada pertanyaan. Pak Aris, silakan. Ya, izin bertanya saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, belum dengar suaranya hari ini. Silakan. Afan saya. Ini mengenai ayat 11 tadi udah panjang lebar dijelaskan. Bahwasanya di sini adalah saat berkumpulnya rasul-rasul ya beserta umatnya gitu untuk dimintai pertanggungjawaban gitu. Eh di sini Rasulullah kan nanti akan memberikan syafaat ya kepada orang beriman gitu. Itu eh, waktunya kapan ya? Apakah saat di padang mahsyar atau saat kapan? Apakah itu orang beriman keseluruhan itu mendapatkan syafaat ataukah tertentu gitu saya? Baik, yang pertama harus kita paham apa yang dimaksudkan dengan syafaat. Karena apakah semua orang butuh syafaat? Jadi arti syafaat itu apa artinya dalam bahasa Arab? Syafaat Pertolongan, itu gimana? pertolongan Bukan, masih masih atau masih bantu. jauh kalau bertolongan mah masih jauh. Bukan, bukan bertolongan. Jadi gini contohnya. Syafaat itu nomor satu untuk orang yang dalam keadaan kurang atau salah. Jadi syafaat itu bukan untuk orang apa? Hebat yang jelas. Betul nggak? Iya betul. Nah, maka yang butuh syafaat itu orang masuk surga, Pak, Bukan. bukan kan? Nah, Iya. berarti dalam hisab dia